Halo semuanya. Sebagai makhluk sosial, rasanya tidak ada satu hari pun yang kita lewati tanpa berinteraksi. Komunikasi menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain dan memungkinkan kita untuk bisa saling bertukar informasi. Tapi, tahukah kamu di balik obrolan kita sehari-hari, ada beberapa landasan teori yang mengatur bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dan diterima agar tidak terjadi salah paham. Yuk kita cari tahu teori-teori komunikasi antar pribadi yang akan membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan tertata. Teori penetrasi sosial dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini menyatakan bahwa kedekatan hubungan interpersonal terbangun secara bertahap dan teratur melalui pengungkapan diri atau self-disclosure. Teori ini mengibaratkan manusia seperti bawang yang kulitnya berlapis-lapis. Saat berkenalan dengan orang baru, kita hanya bisa mengetahui lapisan terluarnya saja. Namun, seiring berjalannya waktu, melalui pengungkapan diri atau self-disclosure, kita akan membuka lapisan demi lapisan ke berbagai hal yang lebih personal dan lebih mendalam. Yang pertama, ada tahap orientasi. Tahap orientasi adalah tahap berkenalan dengan orang baru. Karena ini masih tahap awal, informasi yang dibagikan masih bersifat umum, sangat terbatas, dan berhati-hati. Contohnya, Ika dan Rian baru masuk kerja. Mereka hanya bertukar nama dan jabatan, menjaga sopan santun tanpa ada hal pribadi. Yang kedua, ada tahap pertukaran penjajakan afektif. Di sini, individu sudah mulai menjajaki kepribadian lawan bicaranya. Informasi yang dibagikan sudah mulai meluas, tapi belum menyentuh ke hal-hal yang bersifat sangat emosional. Contohnya, Rian dan Ika mulai membicarakan hobi, preferensi, dan hal-hal yang mereka sukai, namun tetap dalam batas aman. Yang ketiga, ada tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini, interaksi menjadi lebih sering dan bersifat lebih santai. Pengungkapan diri juga bersifat lebih kasual dan juga spontan. Ini menunjukkan adanya komitmen dan kenyamanan dari kedua pihak. Contohnya, setelah beberapa bulan berteman dekat, mereka berbicara di luar jam kerja. Ika berani menunjukkan kerentanan atau ketakutan, dan Rian memberikan dukungan emosional yang tulus. Yang keempat, ada tahap pertukaran stabil. Ini adalah tahap keintiman yang tertinggi. Komunikasi yang dilakukan sudah sangat jujur dan terbuka, dan bahkan bisa memprediksi reaksi satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia besar. Mereka sudah paham bahasa tubuh dan kebiasaan masing-masing, sehingga komunikasi berjalan sangat efisien dan mendalam. Pada teori kebutuhan hubungan interpersonal, William Schutz menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan interpersonal yang meliputi inklusif, kontrol, dan afeksi. Dasar teori ini adalah setiap manusia membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Yang pertama, ada kebutuhan untuk inklusif, yaitu untuk mengadakan atau mempertahankan komunikasi yang memuaskan. Kebutuhan ini berupa kepuasan individu ketika berkomunikasi. Tipe inklusi dibagi menjadi 4 macam pengelompokan tipe menurut derajat terpuaskannya kebutuhan antar pribadi seseorang, yaitu tipe sosial yang puas secara ideal, tipe undersosial yang selalu menghindar dari suatu keramaian, tipe oversosial yang selalu ingin bergabung dengan suatu kelompok, dan tipe inklusi yang patologis, yaitu orang yang terbilang gagal dalam usahanya untuk berkelompok. Yang kedua adalah kebutuhan untuk kontrol. Pada kontrol positif terdapat suatu penguasaan dalam berkomunikasi seperti mendominasi, memimpin, mengatur, atau memengaruhi. Sementara pada kontrol negatif itu bisa berupa memberontak, mengikuti, atau menurut saja. Tipe kontrol dibagi menjadi tipe kontrol yang kekurangan, disebut abdikrat.
Seseorang memiliki kecenderungan untuk bersikap merendahkan diri dalam tingkah laku pribadinya. Individu ini cenderung mengambil posisi sebagai bawahan. Tipe kontrol yang berlebihan disebut autokrat. Seseorang menunjukkan kecenderungan untuk bersikap dominan terhadap orang lain dalam tingkah laku antar pribadinya. Individu ini selalu mencoba mendominasi orang lain dan berkeras hati untuk mendudukan dirinya dalam suatu hierarki yang tinggi. Tipe kontrol yang ideal disebut demokrat. Seseorang akan mengalami pemuasan secara ideal dari kebutuhan antar pribadi kontrolnya. Ia mampu memberi perintah maupun diperintah oleh orang lain. Ia mampu bertanggung jawab dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Tipe kontrol yang patologis, yaitu seseorang yang tidak mampu atau tidak dapat menerima kontrol dalam bentuk apapun dari orang lain. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk afeksi. Kebutuhan ini berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang melibatkan emosi dan perasaan. Pada afeksi positif, ini bisa berupa cinta dan persahabatan. Namun, pada afeksi negatif ini bisa berupa kebencian, dingin, atau jarak emosional. Pada tipe afeksi terdapat 4 penggolongan, yaitu tipe afeksi yang ideal, disebut tipe personal, yaitu seseorang yang mendapat kepuasan dalam memenuhi kebutuhan antar pribadi untuk afeksinya. Tipe afeksi yang kekurangan disebut tipe underpersonal, yaitu seseorang memiliki kecenderungan untuk selalu menghindari setiap keterikatan yang sifatnya intim dan mempertahankan hubungan dengan orang lain secara dangkal dan berjarak. Tipe afeksi yang kelebihan disebut tipe overpersonal, yaitu seseorang yang cenderung berhubungan erat dengan orang lain dalam tingkah laku antar pribadinya. Tipe afeksi yang patologis, yaitu seseorang yang mengalami kesukaran dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan antar pribadi afeksinya. Teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger adalah kondisi psikologis tidak nyaman yang muncul ketika seseorang memiliki dua keyakinan, sikap, atau perilaku yang saling bertentangan. Ketidaknyamanan ini memotivasi individu untuk mengurangi konflik tersebut, seringkali dengan mengubah perilakunya atau membenarkan keyakinannya demi mencapai konsistensi batin. Contoh disonansi kognitif. Ada 2 orang yang bernama Dinda dan Sita. Ketika Dinda hendak mengobrol dengan Sita, terlihat wajah Sita yang kecut alias tidak enak dipandang. Sepertinya Sita sedang malas berbicara, sehingga Dinda tidak jadi berbicara dengan Sita akibat dari disonansi Sita. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa interaksi manusia didasarkan dengan analisis biaya manfaat atau cost benefit untuk memaksimalkan imbalan atau reward dan meminimalkan pengorbanan atau cost. Individu mengevaluasi hubungan berdasarkan untung rugi dan cenderung mempertahankan hubungan yang adil atau menguntungkan. Imbalan akan didapatkan melalui pengorbanan dan keuntungan adalah hasil dari pengorbanan dikurangi imbalan. Dalam hubungan romantis, seseorang akan mempertahankan hubungan jika merasa dicintai dan didukung atau imbalan lebih besar daripada konflik atau pengorbanan waktu atau biaya. Teori pengurangan ketidakpastian menjelaskan bahwa manusia menggunakan komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian saat berinteraksi pertama kali dengan orang asing. Tujuannya adalah untuk memprediksi perilaku dan juga memahami kognisi lawan bicara agar tercipta kenyamanan dalam komunikasi interpersonal. Mengajukan pertanyaan adalah cara yang bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang lain dan mengurangi ketidakpastian. Pertanyaan tersebut bisa berupa apa saja, mulai dari pendapat pribadi hingga pengalaman hidup. Misalnya, menanyakan tentang hobi favorit seseorang atau tempat mereka dibesarkan adalah cara yang bagus untuk mengurangi ketegangan.
Komunikasi bukan sekadar soal merangkai kata, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun jembatan pemahaman dan menghargai setiap interaksi yang ada. Dengan mempelajari teori-teori komunikasi antar pribadi, semoga kita bisa lebih bijak dalam berbicara dan lebih tulus dalam mendengarkan. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk hubungan yang lebih bermakna. Saya Nindi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.